New normal mengharuskan setiap orang untuk beradaptasi dengan gaya hidup yang baru. Tidak hanya dalam kebersihan dan kesehatan, kita juga harus memiliki cara khusus untuk mengelola dana atau keuangan. Apa yang sudah Anda siapkan semasa bekerja untuk masa pensiun Anda? Bagaimana caranya memaksimalkan dana lebih secara optimal, tapi dengan gaya hidup yang sama? Apakah mungkin di saat butuh dana yang mendesak, dana bisa diambil kapan aja tanpa ribet? Kami punya solusinya. Bravo adalah cara new normal kembangkan dana optimal dengan fitur unik untuk mengelola gaji kamu setiap bulannya, sekaligus untuk menikmati berbagai kemudahan transaksi secara digital. Sebagai solusi yang tepat, Bravo menawarkan 3 keunggulan yang praktis dan inovatif. Bravo membantu mengoptimalkan gajian kamu karena tidak dipotong biaya yang biasa dibebankan pada saat penerimaan gaji. Biaya hanya dikenakan atas saldo iuran yang ditarik. Kapan aja kamu perlu dana, saldo iuran dapat ditarik sesuai kebutuhan dengan menggunakan fasilitas link aja. Informasi saldo, iuran, dan pengembangannya, serta laporan transaksi dapat diakses kapan aja dan lebih mudah melalui aplikasi GenaiKlik dan portal iServices di ponselmu. Saatnya beralih ke cara new normal untuk pengelolaan dana yang lebih optimal, praktis, dan inovatif untuk wujudkan semua impianmu. Daftarkan dirimu sekarang atau hubungi Customer Relationship Officer kami untuk penjelasan lebih lanjut. Generasi sandwich itu berarti kita bicara mengenai generasi di mana di satu pihak kita sebagai keluarga harus menanggung, harus mengurus, membesarkan keluarga kita, dalam hal ini anak-anak kita, ya. Tapi pada saat yang sama kita juga menanggung kewajiban, memiliki kewajiban untuk merawat dan memelihara orang tua kita. Jadi kita terjepit di antara dua generasi. Jadi generasi orang tua kita, kemudian generasi anak-anak kita. Kenapa dana pensiun itu perlu dipersiapkan? Karena apa? Apakah kita ingin, ya, apa yang misalnya kita alami saat ini sebagai generasi sandwich yang menanggung anak-anak dan orang tua kita, menjadikan anak-anak kita pun generasi yang sama seperti yang kita alami saat ini. Jadi dana pensiun perlu kita persiapkan dengan baik supaya apa? Ya, anak-anak kita jangan mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang tua kita. Ya, orang tua kita kemudian ke kita dan ke anak-anak kita. Kalau kita sudah menyiapkan dengan baik, ya, bahwa nanti kalau anak-anak saya sudah berhasil, saya sudah pensiun, nggak punya pekerjaan, tapi ya yang menarik adalah saya masih bisa menikmati gaya hidup yang sama. Ya, kalau sekarang saya bisa tidur dengan nyenyak, ya, saya bisa melakukan hobi saya, bisa senang-senang, goesan, lari, ya, tapi bukan lari dari kenyataan, ya. Kita lari, ya, lari senang-senang, ya, kemudian nonton, ya, nonton sinema di rumah, ya, jangan, nggak usah ke bioskop sekarang, ya, nanti kalau udah pandeminya udah selesai, ya, kemudian nongkrong berdua dengan istri atau pasangan yang kita kasihi. Artinya apa? Kita punya bekal yang cukup, ya, supaya setelah kita berhenti bekerja tanpa membebankan kehidupan kita kepada anak-anak kita, tapi apa yang kita lakukan saat ini, saat kita masih bekerja, bisa kita nikmati di saat kita sudah pensiun nanti. Jadi itu yang perlu kita pikirkan, bahwa dana pensiun itu penting supaya apa? Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh orang tua kita, tapi pada saat yang sama kita bisa menikmati gaya hidup seperti halnya kita masih bekerja. Kemudian kita bisa menikmati liburan yang menyenangkan. Barangkali kalau masih bekerja, Bapak Ibu ingat, ya, kalau kita mau liburan, ya, barangkali kita ingat, aduh, kerjaan belum beres. Nanti kalau lagi liburan, handphone nggak boleh mati, ya, supaya apa, bisa dihubungi setiap saat, ya. Belum lagi kepikiran anak-anak masih kecil, ya. Belum lagi kepikiran kalau pulang nanti bawa oleh-oleh buat orang kantor, buat tetangga, ya, buat keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kita punya dana pensiun yang baik, kita punya dana pensiun yang cukup untuk kehidupan kita sampai
sekali lagi cukup untuk kehidupan kita sampai ya Tuhan memanggil kita, maka kita bisa menikmati masa tua yang menyenangkan. Gaya hidup gak berubah, Bapak Ibu. Ya, kita punya style ya, masih nongkrong di kafe, hayu, ya, jalan-jalan, hayu, ya, keliling dunia pun hayu tanpa diganggu lagi, ya. Tinggal telepon ya atau mungkin posting di media sosial, godain cucu kita, ya, bahwa oma, opa, kakek, nenek lagi di sini, mau oleh-oleh apa? Bukankah ini masa pensiun yang diharapkan oleh setiap orang? Tapi ya Bapak Ibu, semuanya harus kita persiapkan ya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Karena apa? Ini akan menjadi puncak dari piramida keuangan yang kita bicarakan. Bikin rencana. Hari tua mau ngapain Bapak Ibu? Ya. Hari tua kita pengen punya uang berapa? Hari tua kita pengen dapat apa? Hari tua kita pengen jalan-jalan kemana? Bikin rencana. Ya. Setelah bikin rencana, mulailah kita berinvestasi dan membangun aset-aset yang produktif. Ya, jangan kita taruh semua duit kita di dalam satu keranjang, Bapak Ibu. Ya, atau dalam aset yang kurang produktif seperti tabungan ya. Saya tidak menyarankan Bapak Ibu untuk misalnya karena bilangnya nggak boleh tabungan jadi duit saya nggak boleh simpan di tabungan. Bukan itu maksudnya ya, tapi bagaimana kita bisa memilih investasi yang optimal sehingga aset yang kita miliki bisa berkembang secara produktif. Kemudian review rencananya setiap tahun. Mana yang sudah berkembang sesuai dengan target, mana yang belum. Ya, kalau yang berkembang, apa yang harus kita lakukan? Kalau yang belum, bagaimana strateginya? Lalu setelah itu, tiba masa pensiun, kita bisa pensiun dengan nyaman. Nah, ini ilustrasi Bapak Ibu. Contoh, misalnya ini ada Lia. Lia ini karyawan PT Maju Selalu. Penghasilannya gross 10 juta setiap bulan. Setiap punya gaji, Lia itu selalu menyisihkan 25% penghasilannya selama 10 tahun. Berarti 2,5 juta selalu disisihkan dalam DPLK. Karena apa? Bagi Lia, 2,5 juta itu ya kalau dikali 1 tahun ya berarti ada 30 juta yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Belum lagi ditambah dengan THR ya. Jadi THR-nya itu ya tidak dikenakan pajak apabila disetorkan ke DPLK. Sisanya bisa dipakai ya. Kemudian dengan asumsi kenaikan income 10% per tahun dan investasi 7% per tahun, Lia itu di akhir tahun ke-10 bisa beli Daihatsu Sigra Bapak Ibu. Daihatsu beli mobil ya. Karena apa? Lia ini bisa hemat 145 juta ya. Plus, Lia masih dapat pengembangan investasi dan tabungan dari menabung di dana pensiun sebesar kurang lebih 460 juta. Tentu bisa dengan Bravo Bapak dan Ibu sekalian. Nah, solusinya adalah kita harus mempersiapkan dana kita tidak di satu keranjang, alias kita harus mengelola di dana kita itu di keranjang yang berbeda. Nah, di sini salah satu suggestion-nya itu adalah yang paling relevan itu adalah di tabungan. Dana kita masukkan ke tabungan karena tabungan ini kita memiliki sifat-sifat yang sangat fleksibel atau sangat liquid gitu ya. Kapan kita mau tarik itu bisa. Kemudian juga dana yang ada di tabungan itu bisa kita pergunakan untuk kebutuhan kita sehari-hari biasanya. Nah, kemudian bagaimana dengan Bravo? Bravo ini juga memiliki sifat atau karakter yang sama seperti tabungan Bapak dan Ibu sekalian. Karena dana di Bravo itu kita bisa tarik lewat ATM dan Bravo ini adalah satu-satunya fitur yang ada di produk TPLK kita yang saat ini yang ada di Indonesia yang bisa melakukan penarikan melalui ATM. Nah, kemudian ada satu powerful benefit point dari Bravo yang tidak ada di tempat lain gitu ya, di investasi lain yaitu manfaat pajak final gitu ya. Jadi sejumlah nominal yang kita pergunakan saja yang kita tarik dari rekening Bravo untuk kebutuhan kita gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan yang namanya manfaat
pajak final. Kebetulan ini slide-nya sama persis gitu ya, kurang lebih sama persis seperti yang tadi sudah di-share oleh Pak Franky. Caranya itu sangat mudah sekali Bapak dan Ibu sekalian, hanya dengan cara kita kelola cara kita saja dalam hal menabung dan juga mengelola pengeluaran kita. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian lihat di layar, di sini sudah ada yang warna abu-abu yang di sebelah kiri. Ini adalah kebiasaan yang kita sama-sama jalani saat ini gitu ya. Kebanyakan dari kita jalani saat ini. Apa itu? Yaitu ketika kita gajian gitu ya, dana yang masuk ke rekening adalah dana yang sudah dipotong pajak 100% ya. Kemudian setelah dananya masuk ke rekening, setelah dipotong pajak, baru kita pergunakan untuk pengeluaran kita, expense kita, bayar cicilan dan sebagainya. Dan kalau ada sisa baru ditabung gitu ya. Nah, kalau dengan cara Bravo, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ketika kita gajian, kita masukkan atau kita tabung terlebih dahulu penghasilan kita itu di rekening Bravo DPLK. Tentunya sebelum dipotong pajak, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian baru kita membayar pajak itu hanya dari sejumlah nominal yang kita perlukan saja atau kita butuhkan saja untuk kebutuhan pengeluaran kita. Ya, jadi kita akan membayar pajak tentunya sesuai dengan dana yang kita tarik dari rekening Bravo. Yang perlu kita lakukan, kita lihat kembali ya, semua transaksi keuangan kita katakanlah kita ambil dalam 3 bulan terakhir. Nah, Mbak Wina nanti bisa lakukan ya, Bapak Ibu juga bisa melihat dalam 3 bulan terakhir itu kita tuh udah beli apa aja sih. Kita itu udah belanja apa aja. Nah, barangkali Bapak Ibu akan takjub dan terkejut saat melihat, ini kenapa ya waktu itu saya beli, ini kenapa ya waktu itu saya beli. Nah, porsi-porsi barang-barang yang barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, hanya berdasarkan keinginan saja, itu bisa kita take out, kita bisa keluarkan. Kemudian, supaya kita bisa berhemat secara maksimal, ya, bagi saya itu kunci yang paling utama adalah jangan tunggu semua duit itu masuk ke dalam rekening kita. Pada saat pembayaran payday, pada saat salary pembayaran gaji dilakukan, kalau bisa berapa persen dana yang ingin kita tabung udah dipotong duluan. Kemudian bagaimana cara supaya kita bisa mengembangkan, mendapatkan penghasilan tambahan. Sekarang banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Terutama kita lihat apa yang menjadi hobi kita. Senangnya apa? Ya, mulai dari situ. Ya, jangan dalam tanda kutip latah ikut-ikutan orang. Wah, sekarang lagi rame bisnis ini. Oke, kita ikut. Sekarang lagi rame bisnis ini. Oke, kita ikut, ya. Jadi pertama, ya, kita lihat apa yang menjadi kesukaan kita. Kemudian yang kedua, manfaatkan yang namanya teknologi media sosial saat ini. Karena orang sekarang ini dengan adanya pandemik, ya, perilaku banyak orang itu berubah. Orang yang dulunya senang ketemuan sekarang udah menjaga jarak, ya. Orang terbiasa buka aplikasi, buka media sosial. Inilah momentum yang bisa Mbak Winda gunakan. Saya merasa bahwa hari ini kita semua diberkati, ya. Kenapa diberkati? Karena kita bisa mendapatkan banyak insight tentang bagaimana kita bisa mengoptimalkan penghasilan yang kita terima sebagai karyawan sehingga ya setiap kita walaupun karyawan punya kesempatan yang sama untuk menjadi kaya, ya. Salah satunya adalah dengan cara ya save first, spend the rest. Potong dulu di depan ya tanpa ada pajak satupun, kemudian sisanya baru kita belanjakan.